Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hairunisa, anggota kelompok 2 Angkatan 1, peserta Latsar CPNS Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021. Saya akan memaparkan tugas self-activity dengan materi komitmen mutu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara, Pasal 3, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu ialah wujud layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan. Nilai dasar komitmen mutu yang pertama ada efektivitas, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kedua, ada efisiensi, merupakan ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Tiga, ada inovasi. Ialah gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya berbagai prakarsa, sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi produk atau jasa seiring dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pelanggan. Terakhir, ada mutu. Merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Cara menjaga komitmen mutu sebagai berikut. Yang pertama, goals. Memahami dan mewujudkan tujuan sebagai pembuat kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik. Yang kedua, roles. Peran atau roles dalam mewujudkan atau menjaga komitmen mutu harus berjalan sesuai dengan perannya. Yang ketiga, ada procedures. Menjalankan pelayanan publik harus dilakukan dengan berpegangan pada prosedur yang tepat agar tujuan instansi dapat tercapai dengan maksimal. 4. Relationship. Menjaga hubungan baik kita dengan pimpinan, rekan kerja, terutama dengan konsumen kita, yaitu masyarakat. 5. Leadership. Kepemimpinan bertujuan agar tim dan pimpinan dapat berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan instansi atau organisasi. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima mencakup hal-hal berikut. Pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers atau clients. Kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customers atau clients tetap setia. 3. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. 4. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customers atau clients maupun perkembangan teknologi. Kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Berikut karakteristik nilai dasar layanan berorientasi mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dirumuskan dalam slogan-slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang mereka kunjungi. Layanan cepat, tepat, dan senyum ramah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, sehingga mereka tidak merasa kapok. 3. Layanan menyentuh hati. Ialah pemberian layanan yang menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga walaupun fasilitas adanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Perlindungan konsumen adalah pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customers atau clients, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. Ilmiah dan inovatif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Perbaikan berkelanjutan ialah upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Sekian tugas self-activity dengan materi komitmen mutu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.